Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita part yang ketiga, yaitu tiupan kedua menghancurkan alam semesta dan terjadinya kiamat total. Di dalam surah Al-Haqqah ayat 13 hingga 15 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Jadi hari kiamat itu betul-betul akan terjadi. Berbenturlah ya, gunung dengan gunung dan seterusnya. Ini firman Allah. Kita wajib mengimaninya. Gambaran benturan dahsyat itu seperti ini. Ya, meteor berjatuhan menghantam bumi. Kemudian semuanya menjadi hancur, menjadi total. Itulah hari kiamat itu. Ini pada tiupan kedua. Hari kiamat itu terjadinya pada hari Jumat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jumat. Oleh karena itu Jumat itu disebut dengan Jumat Barokah. Ya, di masjid-masjid sekarang ini banyak yang memberikan sedekah pada hari Jumat untuk diberikan nantinya setelah selesai salat Jumat di masjid-masjid. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah hari yang terbaik. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu diciptakannya Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu dicipta pertama kalinya pada hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah. Dan pada hari Jumat itulah dimasukkan ke dalam surga. Jadi nanti kita masuk surga itu pada hari Jumat. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari Jumat itulah Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Dan tidaklah akan terjadi hari kiamat itu kecuali pada hari Jumat. Hari Jumat yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu. Ini hamba-hamba Allah. Baik. Ketika terjadinya goncangan dahsyat itu, kandungan seorang ibu gugur. Manusia mabuk padahal tidak minum khamar. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Walakinna azaballahi syadid. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil.
Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi, azab Allah itu sangat keras. Ini hamba-hamba Allah. Ini akan dialami oleh manusia-manusia nanti ketika terjadinya goncangan itu. Siapa mereka? Tentulah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, dan seterusnya. Tapi bagi orang beriman bertakwa, mereka tenang dan aman insya Allah. Kemudian setiap ibu lalai terhadap anaknya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim wa yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, sangat dahsyat. Pada hari itu, ketika kamu melihat goncangan tersebut, lalailah seorang wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Jadi seorang ibu sangat sayang kepada anaknya, apalagi anaknya sedang menyusu. Namun ketika terjadi goncangan itu, lupa dia sama anaknya. Dilempar anaknya, tertinggal anaknya. Mengapa? Karena dahsyatnya goncangan hari kiamat itu. Bertakwalah kalian kepada Tuhanmu, kata Allah. Karena kalau orang bertakwa, orang beriman, mereka tidak merasakan, sekali lagi. Ini hamba-hamba Allah. Kemudian manusia seperti kunang-kunang berterbangan, gunung-gunung seperti bulu-bulu berhamburan, tertiup angin. Allah berfirman dalam surah Al-Qari'ah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kunang-kunang yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itulah terjadinya hari kiamat. Pada saat trompet sangkakala yang kedua ditiup. Nah, ini gambaran manusia seperti kunang-kunang berterbangan. Kunang-kunang. Jadi seperti serangga kecil dia, di ekornya itu ada nyala lampu. Kunang-kunang seperti itu berterbang, manusia berhamburan seperti itu. Nah, kemudian bumi terguncang, terjadi gempa. Berapa pada skala Richter? Wah, tidak terukur. Terjadi 9, saja sudah hancur. Ya. Di satu daerah, apalagi sempat guncang kiamat. Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat
dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Kemudian gunung hancur menjadi debu. Disebutkan dalam surah Al-Waqiah ayat 56, surah 56 ayat 4 sampai ayat 6. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan seluruh-luluhnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Ini pernyataan Allah yang di dalam Al-Quranul Karim menginformasikan kepada kita bahwa ketika terjadinya kiamat itu, gunung-gunung seperti ini adanya. Ini gambarannya, gunung hancur menjadi debu, meledak gunungnya. Semuanya meledak, gunung-gunung di muka bumi ini, baik gunung berapi maupun gunung biasa, meledak semua. Maka nanti bumi ini menjadi rata datar, tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi, rata semua. Ini hamba-hamba Allah. Nah, langit pecah dan malaikat pun turun bergelombang ke bumi ini. Di dalam surah Al-Furqan ayat ke-25 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah, mengeluarkan kabut putih, dan turunlah malaikat bergelombang-gelombang. Malaikat turun ke muka bumi ini bergelombang-gelombang. Tentu ada tugas yang dibawa oleh malaikat-malaikat tersebut. Ya. Ini hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian langit itu digulung. Dalam surah Al-Anbiya ayat 104 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma natawis samaa katayyis sijilli lil qutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Pada hari kiamat kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama kali, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Jadi waktu diciptakan pertama, dihancurkan, lalu Allah ulangi lagi. Seperti itu. Gulung langit itu. Seperti menggulung kertas. Kemudian langit terpecah, bintang jatuh, dan laut pun meluap. Allah berfirman dalam surah Al-Infitor ayat 1 hingga ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,
Dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Baru sadar manusia, tapi sudah tidak ada gunanya lagi, karena sudah terjadi kiamat. Nah, sebelum terjadinya kiamat, mari kita persiapkan diri kita dari sekarang. Ya, tapi itulah godaan setannya luar biasa. Godaan hawanya luar biasa. Nafsu amarohnya luar biasa. Sehingga tidak percaya akan terjadi hari kiamat seperti ini. Bagi mereka. Tapi bagi orang beriman bertakwa, yakin seyakin-yakinnya. Ini hamba-hamba Allah. Gambaran langit terbelah dan lautan meluap. Seperti ini, terbelah langit itu. Kemudian air dari laut naik ke darat, meluap semua, habis digulung semua. Ini hamba-hamba Allah. Baik. Kemudian gambaran terjadinya kiamat total itu. Berbenturan semua. The end. Selesai kehidupan alam semesta ini. Ya, selesai. Baik. Hanya arasnya Allah yang tidak hancur. Disebutkan dalam surah Al-Haqqah ayat 16 dan ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wanshaqqatis sama'u fahiya yawma idzin wahiyah. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Dan malaikat-malaikat pun berada di penjuru langit, di penjuru langit. Dan pada hari itu ada 8 orang malaikat menjunjung aras Tuhanmu di atas kepala mereka. Jadi ada 8 malaikat yang ditugaskan menjunjung aras. Dan aras ini dikekalkan oleh Allah. Selain aras, hancur, luluh, habis, binasa. Ini hamba-hamba Allah. Nah, ilustrasinya begini. Allah menciptakan 7 lapis langit di atas kita. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Nah, di setiap kolong langit ada bumi, matahari, planet-planet yang sangat banyak, dan ada kehidupan di setiap kolong-kolong langit. Begitu yang saya pahami. Dan kita berada di kolong langit pertama. Di kolong langit pertama kita berada. Semuanya ini, dari langit pertama sampai langit ketujuh dan yang ada di antara langit-langit itu, hancur semua. Hancur semua. Nah, kemudian yang dikekalkan oleh Allah, makhluk yang dikekalkan oleh Allah hanyalah aras yang tidak hancur. Dan apa-apa yang ada pada aras tersebut. Apa yang ada pada aras tersebut? Di sana ada padang mahsyar. Di aras Allah itu ada kursinya Allah. Ada mizan. Ada sirat. Ada neraka. Ada surga. Itu yang dikekalkan oleh Allah. Jadi ada pertanyaan. 7 lapis langit dan bumi-buminya sudah hancur semua. Kemudian nanti manusia diadili. Jin diadili, semua diadili. Yang masuk surga, masuk surga. Masuk neraka, masuk neraka. Allah ngapain? Nah, kalau saya pribadi berkeyakinan Allah ciptakan lagi 7 lapis langit dan bumi-buminya beserta isinya semua.
sebagaimana penciptaan pertama tadi. Allah bikin lagi kehidupan. Ya, kita ini tidak tahu episode yang keberapa sudah. Ya, manusia sejak Nabi Adam terus sampai kiamat, tidak tahu kita episode yang keberapa. Karena Allah itu kekal abadi. Seperti itu pemahaman yang saya yakini. Allah ciptakan lagi yang baru lagi. Ya, kuasa Allah. Allah tidak mungkin nganggur. Allah itu yang paling awal dan paling akhir. Dia mencipta, dia menghancurkan. Tinggal kita sebagai hamba Allah dikasih akal, dikasih kolbu, diutus nabi, diturunkan kitab suci, diberikan fasilitas kehidupan, mau beriman bertakwa atau tidak. Kalau beriman bertakwa, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tapi kalau tidak, siap-siaplah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Inilah hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendukung program Majelis Studi Dakwah Terapan yang sudah subscribe, like and share serta memberikan dukungannya, kami ucapkan jazakumullah khair. Semoga Allah membalas dengan balasan yang paling baik. Nah, kritikan, saran dan pertanyaan silakan tulis pada kolom komen atau lewat WA. Untuk menyaksikan video-video sebelumnya, silakan klik atau kunjungin ke channel kami. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan, yaitu alam persinggahan yang ketujuh, kebangkitan di padang mahsyar. Nah, nanti kita akan kaji kebangkitan di padang mahsyar. Insya Allah.